Assalamualaikum. Bukan soal seberapa banyak satu film horor menampilkan sosok pocong, bodoh amat. Pocong mau gundul, gondrong, mohawk, french crop, atau mungkin kafannya colorful kek. Pertanyaannya, kapan lelahnya si industri ini mengeksploitasi pocong? Kasian kan, mereka capek. Kalau udah capek, kan jadinya jelek. Mau dikata adaptasi game kek, buku kek, tetap aja akan cukup menyulitkan saya buat memahami cara kerja industri ini. Tunggu. Ini masih perkara film horor yang berfokus sama entitas makhluk halus pocong. Bukan cuma itu, tapi gimana pada akhirnya itu film sanggup ngasih alternatif jawaban di saat mereka pada sibuk soal bikin serem doang. Tapi malah kelupaan, filmnya lupa kalau ada pertanyaan yang sengaja mereka biarkan tidak terjawab. Membiarkan padahal itu pentingnya. Masih diadaptasi dari game Pamali. Kali ini diangkat dari second chapter game tersebut yang judulnya Pamali The Tide Corps aka Pocong. Intinya tentang wabah penyakit misterius di sebuah desa terpencil, terus ada rombongan para medis, terus ada tukang gali kuburnya juga. Ya intinya mengatasi masalah wabah inilah. Tapi justru mereka terjebak sama malapetaka yang berujung nyawa mereka jadi taruhannya. Kerap terdengar siulan misterius dan bahkan ada kemunculan sosok pocong yang meneror mereka semua di sana. Jangan ribut, hei tayo, nggak akan ada film yang paling sempurna. Itu Joko Anwar atau siapapun sutradara film horor favorit kalian. Semua film horor yang mereka buat nggak akan ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Nggak usah mengagung-agungkan sebuah karya film karena yang bikin film pun nggak kenal kita semua. Anda cuma sumber pundi-pundi industri ini. Udah. Oke, Pamali Dusun Pocong. Judul yang tepat karena memang menggambarkan seberapa banyak korban nyawa di sana. Pocong bergeletakan di tanah kuburan, bersiap untuk masuk liang lahat. Wabah yang diceritakan jadi sumber masalah utama justru cuma angin lalu yang harusnya jadi highlight penting. Ya, malah cuma dijadikan fondasi kopong. Wabah yang terjadi di desa ini apa kabar? Semua terjadi begitu saja bak COVID yang melanda bumi yang katanya bulat dan datar ini. Kemudian alur cerita yang bertele-tele, masalah yang kagak jelas. Semua bertanya ini jadinya apa weh? Kalau intinya dari Plaza Blok M bisa langsung ke PI cuma sekali naik MRT turun di satu stasiun, kenapa lu harus ribet ke Fatmawati dulu? Mundur! Kenapa nggak ke inti tujuannya aja? Apa alasannya? Apa supaya memaksimalkan durasi? Nah, ini nih yang jadi masalahnya. Boro-boro terasa padat dan berbobot karena memaksimalkan durasi katanya. Lah kita cuma diajak muter-muter doang. Alih-alih sembari mengungkap detail tiap detail, ya justru cuma round-round gak jelas. Ngabisin waktu sia-sia. Kemudian pengulangan treatment dari film-film horor kebanyakan. Yang gak usah sebutlah ini kurang kreatif atau gimana. Cuma ya kayak begini udah pernah ditonton di film-film horor yang lain. Kemudian soal CGI yang akan selalu jadi masalah terbesar film lokal. Masih berharap banget nih kalau film horor lokal itu nggak perlulah bikin standar tinggi penggunaan masif CGI yang jadi sebuah keharusan. Kalau modal lu cetek, hasilnya jamin jelek. So kualitas CGI berpengaruh di seberapa besar lo punya budget nge-hire para ahli CGI yang mumpuni. Udah, nggak usah panik Len, nggak usah ngamuk. Aku bayar sendiri loh tiket nontonnya. Aku yang berhak menilai film ini seperti apa, tanpa perlu menyesuaikan sama selera kalian. Dewasalah hai cucu Nabi Adam dan Hawa. Lagian tenang lah, aku nggak seburuk itu ngasih penilaian lah. Semua film tetap ada sisi bagusnya. Ya, kecil ataupun besar. Pamali Dusun Pocong jelas ngasih upgrade dari film pertama yang pernah ku kritik habis-habisan, lebih parah lagi daripada ini. Secara teknis semua sesuai ekspektasi. Aku nggak mainin gamenya memang, cuma cari referensi lah dari walkthrough di YouTube. Dan bisa kupastikan apa yang ditampilkan di film persis seperti gamenya. Dan ini hal yang baik. Kedua, film yang sesuai judul. Kalau katanya ini tentang pocong, maka pocong itulah yang harus jadi salah satu peran pentingnya. Nah, si pocong di film ini beruntung kalau dia dapat screen time lebih, meski ya kemunculannya emang terasa membosankan. Karena sekali lagi kayak aku bilang tadi di awal, pernah lihat begini di film lain. Kemudian atmosfer horor yang berasa deep. Ya, kalau Anda suka sama pocong gundul atau sensasi pengabdi setan, film ini mengadaptasi kemiripan yang 11-12. Jangan kritik kalau ini nggak kreatif, sebut saja mereka mengaplikasikan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sudah jadi gaya khas film-film lokal kan?
Filmnya bagus kok. Bagus. Bagusnya ditonton sekali aja. Dan kalau mau nonton, ya nggak usah lah jadi penyanjung. Nggak usah jadi si paling pembela. Kalau lo sendiri nyadar filmnya punya kekurangan. Bang, nggak bahaya tah? Lu berani banget sekarang ngulas sesarkas itu, sejabir itu mulutnya. Hey Karburator Vega Z, mau industri film ini berkembang? Maka bersiaplah dengan semua kritikan dan perbedaan pendapat, oke? Oh ya, kalau mau ribut di kolom komen aja, nggak usah dibawa-bawa ke teater lah, ya ganggu orang. Itu orang-orang nonton pakai duit mereka sendiri. Lu bukan mak ayam yang modalin tuh orang buat nonton. Sekali lagi lu ribut di bioskop, biji kau gue sedekahin jadi cemilan Pikachu, oke? Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.